Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast sosialisasi PKM dan Mawapres FMIPA UNS 2022. Kembali lagi bersama saya, Putri Nuzuli Yutiana dari Prodi Biologi Angkatan 2021 yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Nah, sesuai judul podcast ini, kita akan membahas dan sharing pengalaman seputar PKM dan Mawapres nih teman-teman bersama narasumber yang pastinya keren-keren banget kan. Dan di sini saya sudah bergabung bersama uh, narasumber Mawapres kita kali ini ada Mbak Nina. Halo Mbak, Hai, selamat pagi Mbak. pagi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Mbak, baik. Mbak Nina sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut sharing seputar Mawapres ya Mbak, saya persilahkan kepada Mbak Nina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Silahkan Mbak. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, namaku Nasna Ainun Nurul Ma'rifah. Biasanya dipanggil Ena atau Hasna. Aku dari program studi fisika, Fakultas MIPA, angkatan 2019. Jadi sekarang semester 7 ya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau di Mawapres, di Pilmapres ya, itu aku nggak yang bagus-bagus amat gitu. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sempat jadi finalis dan masuk 6 besar di FMIPA seperti itu. Meskipun nggak lolos ke universitas ya, tapi ya alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk jadi finalis di tingkat fakultas gitu. Jadi ya harapannya mungkin ini sistemnya sharing gitu ya karena aku juga kayak bukan mawapres univ atau mungkin mawapres nasional apalagi bukan gitu ya. Tapi mungkin di sini harapannya aku bisa berbagi apa yang aku tahu gitu dan apa yang aku dapetin gitu. Dan gitu sih teman-teman. Iya, udah keren banget kok Mbak, udah jadi Mawapres FMIPA WNS kan Mbak yang keren gitu. Keren Nah, nanti banget. Oke teman-teman Mbak. pasti lebih keren. Oke Mbak. Nah, mungkin langsung aja ya Mbak. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya Mbak seputar pengalaman Mbak Ena menjadi mengikuti Pilmapres 2021 kemarin. Nah, tapi sebelum itu ya Mbak, mungkin saya mau tanya dulu, sebenarnya Mawapres itu apa sih Mbak? Mungkin banyak teman-teman mahasiswa yang belum tahu Mawapres itu apa. Oke. Jadi kalau misalnya eh, secara sederhananya ya, Mawapres itu kalau kompetisinya namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian nanti gelarnya itu Mawapres gitu, mahasiswa berprestasi. Nah, Mawapres itu sendiri merupakan salah satu lebih ke ajang penghargaan ya. Kalau bukan kompetisi yang mengkompetisikan suatu skill, tapi dia tuh lebih ke ajang penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang justru sudah mendapat banyak atau punya prestasi lah, baik itu di bidang kejuaraan atau mungkin dia di bidang lain seperti misalnya olahraga, public speaking gitu. Jadi memang itu suatu ajang penghargaan gitu yang di dalamnya itu di eh, yang pesertanya itu diwajibkan harus memiliki prestasi gitu. Nah, prestasinya itu juga tidak hanya terpatok di satu aspek gitu ya, misal harus prestasi ilmiah atau misal harus prestasi olahraga enggak, tapi justru sekarang itu yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi itu lebih menekankan ke prestasi dari banyak aspek, misal dia dari segi pengabdiannya bagaimana, dari segi publikasinya bagaimana, risetnya bagaimana, organisasinya gimana gitu. Jadi memang mencari mahasiswa yang istilahnya komplit gitu ya, paket lengkap gitu, bisa menyeimbangkan banyak aspek, bisa membagi waktunya dengan baik gitu. Mungkin seperti itu secara sederhananya.
Oke, baik. Terima kasih Mbak buat penjelasannya. Eh, untuk pertanyaan yang kedua nih Mbak, mungkin saya langsung aja ya Mbak ke pertanyaan yang kedua itu apa saja sih Mbak syarat dan kriteria mahasiswa gitu untuk bisa mengikuti Filmapres gitu Mbak? Tadi sudah sempat disinggung. Oke, kalau misalnya syarat itu pasti setiap tahun pasti berubah ya, dan syarat di tiap jenjangnya itu juga berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara di Fakultas MIPA misalnya ya, karena mungkin pengalamanku ya di Fakultas MIPA gitu. Kalau di Fakultas MIPA itu sendiri, di pemilihan Mawapres itu memang bertahap dari tingkat prodi, kemudian fakultas, universitas, dan nanti di nasional. Nah, di setiap tingkatan itu pasti syarat dan ketentuannya tuh pasti beda-beda gitu ya. Pasti ada syarat-syarat yang mungkin disesuaikan sama prodinya, ada yang disesuaikan sama fakultasnya gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara syarat secara umum gitu ya, yang pasti ya dia harus merupakan masih mahasiswa aktif gitu. Jadi karena ini sistemnya kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang memang aktif selama menjadi mahasiswa gitu. Jadi dia harus merupakan masih mahasiswa aktif dan biasanya itu eh enggak mahasiswa yang akhir-akhir banget gitu biasanya ya, tapi ya itu juga beda-beda sih gitu. Jadi misalnya nih buat teman-teman yang misal masih semester 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan biasanya mereka masih punya peluang besar gitu mungkin untuk maju ke Pilmapres gitu karena eh, Pilmapres itu juga perjalanannya cukup panjang gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan buat mahasiswa-mahasiswa yang udah mau akhir itu bisa juga dapat gitu. Jadi memang yang penting mahasiswa aktif gitu. Itu yang pertama. Kemudian karena Pilmapres itu yang dinilai itu adalah capaian capaian prestasinya. Jadi ya dia harus memiliki prestasi yang dapat dijadikan bukti gitu. Misalnya kalau setauku ya, misalnya dari segi pengabdian. Nah, dia misal udah pernah pengabdian ikut dari himpunan, misal Bina Desa, atau mungkin PHP 2D, atau PPK Ormawa, seperti itu. Nah, atau mungkin dia sering ikut riset dengan dosen, sehingga udah pernah publikasi gitu. Mungkin seperti itu juga bisa. Atau mungkin dari segi juara olahraga, atau juara apa tingkat kesenian misalnya atau juara karya tulis ilmiah itu juga boleh gitu. Jadi memang banyak kriteria yang bisa dijadikan capaian prestasi gitu. Dan setiap capaian prestasi itu nanti biasanya ada poin-poinnya gitu. Misal pengabdian poinnya 20 misal. Atau misal publikasi poinnya 10 gitu. Jadi yang beda-beda. Nah, ya yang syarat secara umumnya mungkin itu gitu. Nah, nanti ketika kita misal bicara dari setiap tingkatan, prodi, fakultas, universitas itu biasanya beda-beda gitu. Nah, kalau di prodiku sendiri ya di fisika biasanya kalau di tingkat prodi itu nggak ada seleksi khusus gitu. Jadi langsung penunjukan gitu dari orang-orang yang memang dilihat berpotensi gitu. Nah, penunjukan terus nanti nah mungkin prodi lain di FMIPA mungkin bisa saja sistemnya beda gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan prodinya gitu. Nah, yang penting teman-teman sudah punya bekal untuk dijadikan sebagai bukti capaian gitu. Nah, nanti ketika teman-teman uh, udah lolos nih dari tingkat prodi itu biasanya nanti maju ke tingkat fakultas gitu. Nah, biasanya di tingkat fakultas itu juga beda-beda. Ada beberapa fakultas yang seleksinya itu selain seleksi prestasi juga ada seleksi karya tulis ilmiah. Mohon maaf, maksudnya gagasan gagasan kreatif dan sekaligus presentasi. Ada juga yang seperti itu. Kemudian kalau di FMIPA itu sendiri, kalau tahun 2021 kemarin itu hmm, ada dua tahap. Jadi ada seleksi administrasi, capaian prestasi, kemudian nanti yang finalisnya itu baru membuat gagasan kreatif dan dipresentasikan gitu. Dan itu pun meskipun sistemnya sama ya berupa eh, seleksi administrasi dan presentasi itu setiap fakultas juga justru beda-beda gitu. Ada yang presentasinya itu menggunakan bahasa Inggris, ada yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan untuk di FMIPA sendiri itu kalau di pengalamanku di tahun 2021 itu presentasinya memang bahasa Inggris gitu. Oke, seperti itu. Nah, nanti setelah dari fakultas, itu biasanya maju ke universitas. Nah, di universitas itu biasanya aturannya sudah lebih baku gitu, karena kan itu udah seleksi univ. Nah, terus di nasional itu biasanya juga ada aturannya tersendiri gitu. Jadi,
Mungkin buat teman-teman yang mau berminat ya buat nyoba-nyoba di Pilmapres itu teman-teman harus selalu update ke aturannya Pilmapres nasional gitu. Nah, kalau di tingkat prodi, fakultas sama univnya mungkin teman-teman bisa tanya-tanya ke Mawapres tahun sebelumnya karena biasanya aturannya tuh syaratnya itu nggak jauh beda gitu sama tahun yang sebelumnya mungkin kayak gitu. Jadi kita emang nggak bisa mengeneralisir ya aturan kalau dari segi prodi atau fakultas itu karena aturannya pasti beda-beda. Mungkin seperti itu sih setauku ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi teman-teman nih yang tertarik nih ya, boleh banget nih buat dicatat nih ya kan, syarat-syaratnya. Dan mungkin bisa dipersiapkan mulai dari sekarang gitu ya, Mbak ya. Betul. Oke, oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Nah, tadi tuh mungkin udah dijelasin sedikit-sedikit tuh tentang gimana sih Mbak alur dari awal gitu Mbak, dari apa ya, sebelum kita dipilih jadi prodi gitu Mbak, itu tuh gimana alurnya untuk kita bisa ikut Filmapres gitu Mbak. Mm-mm. Oh iya, mungkin ini menyambung dari yang tadi ya. Jadi memang kalau di tiap prodi itu kalau di UNS sendiri ya, ini kita bicaranya UNS, kemudian FMIPA, itu memang tiap prodi itu mungkin kalau tahun kemarin itu masih beda-beda gitu aturannya gitu. Jadi yang penting dari setiap prodi itu nanti ada perwakilan, kalau tidak salah 2 orang gitu ya, 2 orang untuk maju ke fakultas gitu. Nah, biasanya seleksi di tingkat prodi itu beda-beda gitu. Ada yang ditunjuk secara langsung, maksudnya dilihat ya, kan bisa dilihat mungkin dari tim penunjuk Mawapres Prodi itu juga melihat kan mahasiswa siapa aja yang punya potensi gitu, yang sering berprestasi dan lain-lain. Nah, itu biasanya ada juga yang ditunjuk langsung gitu. Ada juga yang kita mendaftarkan diri gitu. Jadi dari misal dari setiap angkatan wajib ada yang mendaftar 2 orang gitu. Nah, ada juga yang sistemnya seperti itu gitu. Nanti dari pihak prodi yang menyeleksi gitu. Nah, mungkin kalau tingkat prodi sangat beragam ya aturannya. Nah, kemudian nanti biasanya itu juga ada disaring untuk finalis tingkat fakultas. Nah, nanti setelah tingkat fakultas itu, nanti biasanya dapat dua mawapres fakultas gitu ya biasanya. Jadi mawapres 1, mawapres 2, kemudian yang lainnya juga ya biasanya dapat peringkat sih gitu. Tapi yang terkenalnya biasanya mawapres 1 fakultas dan mawapres 2 fakultas gitu. Nah, nanti setelah dari fakultas itu biasanya Mawapres 1 dan 2 itu maju ke universitas. Kalau di tahun 2021 ya, maju ke universitas. Nah, di universitas itu juga diuji gagasan kreatifnya seperti apa, presentasi bahasa Inggris seperti apa gitu. Jadi dari setiap fakultas semuanya bertanding di final Pilmapres itu gitu. Nanti dari di tingkat fakultas itu nanti diambil 1 orang mawapres sarjana dan 1 orang mawapres diploma. Gitu. Jadi dari semua mawapres fakultas yang sarjana itu diambil 1, dan dari yang tingkat diplomanya diambil 2. Jadi setiap univ nanti ke nasional itu biasanya mengirimkan 2 delegasi, satu dari tingkat sarjana, satunya dari tingkat diploma gitu. Nah nanti di nasional itu bisa beda lagi aturannya gitu. Setauku di sana biasanya lebih eh, ada tahap khusus gitu. Biasanya acaranya lebih banyak, seleksinya lebih banyak kayak gitu. Mungkin secara singkatnya gitu ya. Hmm. Jadi benar-benar itu ya Mbak ya. Alurnya cukup panjang gitu ya Mbak ya untuk jadi Iya, Mawapres. iya makanya biasanya yang Mawapres itu yang angkatan lumayan bawah lah gitu. Karena mungkin kalau misal udah semester 7 tuh mungkin dia udah skripsi, Sibuk. udah tugas akhir gitu ya. Terus kan juga dari seleksi tingkat fakultas misal sampai seleksi tingkat nasional itu biasanya ada waktu juga gitu. Mungkin waktunya bisa lintas semester, maksudnya lebih dari 6 bulan dan lain-lain gitu kan. Kalau misal udah semester 7 nih, misal nanti pas mau maju ke nasionalnya malah udah lulus gitu kan nggak bisa gitu. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang masih semesternya masih muda itu punya peluang lebih banyak gitu daripada kakak-kakak Anda yang sudah semester atas. Mungkin kayak gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih semester atas juga bisa. Dan gitu sih. Oke, baik, Mbak. Terima kasih penjelasannya, Mbak. Jadi,
apa angkatan-angkatan bawah nih harus semangat ya buat bisa ikut Pilmapres gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini ada pertanyaan, apa sih sebenarnya benefit yang bisa kita dapatkan gitu Mbak, kalau kita ikut Pilmapres dan Alhamdulillah kalau jadi terpilih menjadi Mawapres itu ya Mbak, itu benefit apa yang bisa kita dapatkan gitu Mbak? Hmm. Jadi ya kalau ditanya benefit apa, mungkin kan Pilmapres itu tadi dari tahapnya aja udah merupakan suatu alur yang panjang gitu kan. Nah, apalagi untuk kita mendaftar Mawapres aja tuh perlu perjuangan yang panjang juga gitu kan. Maksudnya nggak kayak misal lomba karya tulis ilmiah misalkan ya udah kayak kita tinggal bikin terus nulis terus jadi karya tulis ilmiah. Nah, tapi kalau mau Pilmapres tuh nggak bisa persiapan yang 1 hari 2 hari itu. Tapi kamu harus menyiapkan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengumpulkan prestasi, untuk apa namanya aktif di kegiatan-kegiatan gitu. Jadi memang dari prosesnya yang panjang itu nanti muaranya mungkin di Pilmapres gitu. Nah, kalau ditanya benefit apa sih yang didapatkan, tentu yang utama itu ya pengembangan diri kita ya, pengembangan diri kita karena kita secara tidak sadar menuju Pilmapres itu sudah menempuh banyak proses yang panjang. Mungkin kita ditempa untuk kuat, untuk selalu produktif ya, mengikuti banyak kegiatan, ikut banyak lomba-lomba, berprestasi gitu. Jadi yang utamanya pastinya itu pengembangan diri gitu. Dan dengan kita ikut Pilmapres tuh biasanya, misalnya kita punya tujuan nih buat ikut daftar Pilmapres gitu ya. Dan biasanya kita juga jadi punya motivasi lebih gitu kan buat mengumpulkan prestasi kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya mungkin kita juga bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang lainnya. Kalau misal kita jadi Mawapres gitu, kita bisa jadi role model lah buat teman-teman mahasiswa yang lainnya kayak gitu. Dan ya mungkin benefit yang paling terlihat itu sih. Kalau yang lainnya ya seperti kompetisi yang lainnya lah itu sebagai apa namanya unjuk kemampuan di bidang prestasi kita kayak gitu. Mungkin itu sih. Nah, berarti banyak banget ya Mbak sebenarnya manfaat-manfaatnya gitu ikut Pilmapres dan menjadi Mawapres gitu ya Mbak. Nah, apalagi kalau misal udah jadi mawapres nih, misal di prodi atau mungkin di fakultas kan kita misal jadi lebih dikenal dosen atau mungkin jadi lebih dikenal dari jajaran pihak akademisi gitu, sehingga mungkin kita bisa juga nih nambah relasi sama mereka atau mungkin kita jadi banyak kenalan nih sama teman-teman mawapres dari prodi lain atau mungkin fakultas lain. Bahkan kalau misal di nasional kita bisa dapat relasi dari teman-teman mawapres nasional gitu dan itu tuh suatu suatu hal yang luar biasa gitu karena ketika kita punya teman-teman yang hebat seperti itu ya kan biasanya kita juga jadi ikutan termotivasi gitu kan. Tuh, jadi mungkin itu juga sih. Jadi dari Iya. segi networkingnya, dari segi sebagai apa ya namanya, sebagai unjuk diri lah, mungkin seperti itu. Hmm. Iya, mengaku banget ya teman-teman. Jadi ayo teman-teman ikut Ya. semangat mempersiapkan diri. Kemudian Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira nih Mbak, dari pengalamannya Mbak ikut Filmapres gitu ya Mbak, ada nggak Mbak hal-hal atau trik-trik khusus gitu loh Mbak yang apa ya, yang Mbak Na persiapkan gitu untuk bisa menjadi Mawapres gitu Mbak? Hmm. Seperti tadi ya, jadi ya pasti setiap orang yang daftar Pilmapres itu pasti perjalanannya panjang. Nggak mungkin kita ngerjain 1 hari terus malamnya daftar Pilmapres nggak bisa gitu. Jadi ya kalau misal trik khusus apa ya? Ya selama kita jadi mahasiswa, entah kita mau daftar Pilmapres atau enggak sih sebenarnya kita harus selalu produktif, harus selalu ya mencoba berprestasi lah, mengembangkan diri gitu. Nah, tapi kalau misal tujuannya adalah Pilmapres, itu mungkin salah satu tips dan triknya yang mungkin aku dapetin ya dari teman-teman yang lolos ke mungkin dari ke fakultas atau ke universitas atau ke nasional itu biasanya
karena mungkin salah satu yang dinilai itu juga capaian prestasi. Jadi teman-teman bisa nih mulai dari sekarang mengumpulkan prestasi-prestasi yang nantinya bisa buat dijadikan capaian prestasi di Pilmapres gitu. Dan biasanya kan di Pilmapres tuh banyak jenisnya ya, misal kewirausahaan, pengabdian, riset, dan lain-lain. Nah, biasanya semakin banyak jenis kegiatannya, itu biasanya semakin memperbesar peluang gitu. Misal publikasinya ada, terus pengabdiannya ada, lombanya ada, organisasinya juga oke gitu. Terus kewirausahaan mungkin pernah kayak gitu. Nah, itu biasanya lebih berpeluang lebih banyak gitu ya. Nah, selain itu juga mungkin tipsnya teman-teman bisa mulai tanya-tanya nih ke Mawapres yang tahun kemarin atau sebelumnya gitu. Misal biasanya itu ada penilaian untuk capaian itu. Misal di organisasi kalau jadi ketua itu dinilainya poinnya 5. Terus kalau juara lombanya tim itu nilainya misal 5. Kalau misal lombanya individu itu nilainya 10 gitu. Nah, kalau misal mau memaksimalkan skor itu teman-teman bisa lihat nih kira-kira kegiatan apa sih yang bisa mendongkrak nilai capaian prestasi teman-teman gitu. Misal, oh kegiatan pengabdian, misal pengabdian nilainya lebih rendah daripada organisasi, misalnya gitu. Oh berarti ya udah aku nyoba banyakin di organisasi biar nanti lebih besar nilainya gitu. Mungkin kalau dari segi perolehan nilai bisa dimainkan skor itu gitu ya. Jadi memperkirakan lah kira-kira aku tuh lebih banyaknya butuhnya di kegiatan apa gitu. Nah, tapi eh, yang namanya Pilmapres menurutku kayaknya kurang seru ya kalau kita cuma mengejar nilai itu gitu. Karena justru yang menjadi tujuan dari Pilmapres itu gimana caranya kita menjadi diri sendiri gitu, mengembangkan diri gitu. Jadi kalau saranku teman-teman jangan cuma mengejar nilai itu gitu. Misal kalau teman-teman emang nggak suka pengabdian ya udah gitu mungkin dinilai di kegiatan lain bisa ditingkatkan kayak gitu jadi ya tetap jadi diri sendiri aja lah gitu meskipun mungkin perolehan nilainya tidak sebagus yang ini gitu kan tapi menurutku kalau misalnya kita tetap jadi diri sendiri dan kita konsisten di bidang itu ya nanti juga bakal bisa kok kayak gitu mungkin itu tips yang pertama ya dan kalau tips yang selanjutnya, mungkin nanti pas biasanya ada menulis gagasan kreatif ya. Itu panjang sih kalau menulis gagasan kreatif, tipsnya panjang gitu. Jadi kalau secara umum kita tuh nanti diminta untuk menuliskan ide apa sih yang eh, kita tawarkan untuk masalah yang ada saat ini gitu. Terus nanti juga biasanya ada sesi presentasi bahasa Inggris. Nah, itu yang harus kita latih gitu. Apalagi kalau misal bercita-cita sampai ke nasional gitu. Karena ya bahasa Inggris kan nggak semuanya bisa gitu. Jadi itu menulis karya tulis ilmiah, public speaking dalam bahasa Inggris atau public speaking dalam presentasi itu juga perlu dilatih gitu. Kalau misal memang teman-teman pengen pengen banget di Pilmapres ini kayak gitu. Mungkin itu sih. Kalau misal harus dibedah tips gagasan ilmiah atau presentasi kayaknya podcastnya nanti jadi berapa jam gitu ya. Ya mungkin secara singkatnya itulah. Mungkin kayak gitu. Oh, Mbak Ina sendiri, Mbak, itu mempersiapkan buat apa ya? Buat daftar Filmapres itu berapa lama, Mbak? Apakah dari semester satu banget atau gimana nih, Mbak? Hmm, ya dulu kan aku angkatan 19 ya, jadi sempat kuliah offline lah sekitar 1 semester lebih gitu, 1 semester 2 bulan mungkin. Nah itu memang pas maba itu kan biasanya banyak sosialisasi ini itu gitu ya, mungkin kayak sekarang gini nih, pas mau akhir-akhir semester 1 tuh banyak sosialisasi A, B, C, D gitu, dan kebanyakan offline gitu kan. Nah, kebetulan aku ikut salah satu sosialisasi Pilmapres di Fakultas Kedokteran kalau tidak salah, itu benar-benar inspiratif banget gitu kan. Nah, ya udah dari sana aku sempat punya mimpi gitu kayak menghalu gitu ya. Kayaknya aku juga pengen deh kayak mas mbaknya gitu. Itu halu aja gitu karena kan ya namanya maba kan nggak tahu apa-apa ya ya udahlah gitu. Terus itu pas semester 1. Nah, kebetulan pas aku kan pandemi
semester 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pandemi 3 tahun. Nah, itu selama pandemi itu kan ya mungkin kita agak fleksibel ya karena kuliahnya online. Nah, di situ aku jadi merasa kayaknya aku punya banyak waktu deh buat lomba-lomba, buat nyoba kegiatan-kegiatan gitu. Terus ya udah akhirnya ikut lomba-lomba dan lain-lain. Tapi itu waktu itu benar-benar nggak kepikiran gitu buat daftar Pilmapres gitu karena ya tujuannya ya udah pokoknya aku pengen mengisi waktu luangku gitu di sela-sela kuliah online gitu. Terus eh, akhirnya mungkin sekitar tahun 2021 ya 2020 atau 2021 gitu pokoknya dikabarin dari Kaprodi gitu nah bahwa disuruh ikut Pilpres gitu terus ya udah akhirnya dengan seadanya nah itu di situ salah satu kesalahanku gitu karena ternyata aku semangatnya cuma pada saat maba terus aku nggak terlalu mempersiapkan gitu buat Pilpres jadi pas Pilpres itu aku sedikit kalah di segi capaian prestasi gitu. Jadi teman-teman yang seangkatanku dari prodi lain malah sudah punya publikasi dan lain-lain gitu. Sedangkan aku belum pernah gitu. Jadi ya mungkin persiapannya kok bisa dibilang dari semester 1 ya dari semester 1 gitu. Terus ternyata dikasih kesempatan tapi ternyata masih kurang gitu dari segi capaian akademikku kayak gitu. Jadi ya menurutku nggak ada salahnya sih kalau misal mau memulai dari semester ini ya karena lebih cepat memulai ya pasti lebih baik gitu. Kita punya starting point yang lebih duluan dari teman-teman yang lain. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau tanya ini ya Mbak. Eh, Sebenarnya dari apa ya fakultas atau dari prodi itu tuh ada bimbingan khusus nggak sih Mbak kalau misalkan kita mau ikut Pilmapres gitu Mbak? Hmm, kayak kalau berdasarkan pengalamanku dari prodi itu ada bimbingan gitu. Apalagi pada saat kita mau masuk ke tahap penulisan gagasan kreatif. Itu biasanya itu dibimbing secara intensif ya. Kalau di beberapa prodi ada yang benar-benar dibimbing gitu. Jadi mulai menentukan topik gagasannya gimana, mau bikin ide apa dan lain-lain gitu. Pokoknya pasti ada yang dampingi lah gitu. Kalaupun nggak ada, itu ya cari gitu. Karena kan kita nggak bisa ya kalau misal sendiri gitu. Jadi ya udah, pokoknya kita misal ngajak dosen gitu, Pak, Bu, saya mau maju Pilmapres nih ke fakultas. Masa iya nggak ada yang mau bimbing gitu kan? Nah, biasanya pasti ada kok, menurutku pasti ada gitu. Kemarin, terutama ya di bagian seleksi gagasan kreatif itu biasanya dari dosen-dosen tuh ada yang berkenan jadi pembimbing dan biasanya ngasih arahan, ngasih masukan ke kita gitu. Bahkan juga kalau misalnya mereka berkenan itu biasanya mereka ngebantu juga pas kita mau presentasi gitu, ngebantu gladi, bantu simulasi tanya jawab dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah masuk ke universitas, udah masuk ke tingkat universitas, pasti dari fakultas biasanya difasilitasin gitu. Apalagi kalau udah ke nasional, itu biasanya nanti dari universitas itu setahuku ada kayak pendampingan khusus gitu buat mawapres terpilih gitu dari segi penguasaan bahasa Inggris, mereka juga dibekalin, benar-benar dibimbing biar nanti di nasional bisa optimal gitu. Nah, itu kan suatu kesempatan yang nggak didapetin kan oleh semua mahasiswa gitu. Mungkin cuma 2 orang terpilih se-UNS yang dibimbing secara kayak privat gitu ya dari bahasa Inggris mungkin. Nah itu sih, itu juga benefit Mawapres yang mungkin nggak bisa didapetin oleh teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Mungkin itu sih kalau sepengalamanku ya. Oke, menarik nih teman-temannya. Kalau yang mau apa ngembangin bahasa Inggrisnya deh, boleh banget nih Hmm, Pilmapres. Coba-coba gitu ya dulu ya Mbak. iya benar. Oke Mbak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Ini ada pertanyaan apa aja sih Mbak hambatan yang Mbak lalui selama mengikuti Pilmapres 2021 kemarin Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Hambatan kalau misal dari segi seleksi capaian ya, yaitu memang tanggung jawab kita ya. Semakin kita punya banyak prestasi ya mungkin peluang kita semakin besar, nilai kita semakin besar gitu. Tapi kalau misal hambatan yang menurutku kerasa banget itu karena aku kurang bahasa Inggrisnya masih level, aduh masih level rendah mungkin ya.
Jadi kalau di FMIPA itu memang presentasinya bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu aku sempat struggle ya, sempat kayak, duh bisa nggak ya prestasi presentasi bahasa Inggrisnya gitu pada saat waktu mau final itu gitu. Nah tapi kalau solusinya menurutku kita bisa tanya-tanya cutting juga kayak Mas Mbak gimana sih presentasi yang benar, gimana kalau misalnya kita nggak bisa jawab, gimana cara mengelaknya, maksudnya cara merespon merespon pertanyaan yang nggak bisa kita jawab tuh gimana gitu. Nah, itu jadi ya lebih banyak kita cari-cari info aja gitu. Itu yang hambatan yang pertama itu ya dari segi bahasa sih kalau aku. Karena kalau di FMIPA itu presentasinya langsung bahasa Inggris, tanya jawabnya juga langsung bahasa Inggris gitu. Nah, tapi di beberapa fakultas ada yang presentasinya bahasa Indonesia, kemudian tanya jawabnya juga bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau di tingkat univ itu memang bahasa Inggris kalau kalau aku nggak salah dengar ya. Itu struggle yang pertama. Dan yang kedua, mungkin menurutku juga kemampuan menulis gagasan kreatif gitu. Karena kalau di FMIPA itu memang ada seleksi gagasan kreatif gitu. Dan gagasan kreatifnya tuh memang ada panduan khusus gitu ya. Jadi nggak semacam kayak tulis ilmiah yang biasa, tapi biasanya itu gagasannya dituntut untuk bisa diimplementasikan. Gitu. Jadi nggak cuma gagasan yang ngambang gitu ya, yang apa, yang tidak realistis lah gitu. Jadi biasanya dituntut untuk bisa diimplementasikan gitu. Nah, itu juga salah satu skill yang menurutku penting banget buat diasah gitu, biar nanti apalagi lebih bagus kalau gagasan itu tuh di, disesuaikan sama prodi yang kita pilih gitu. Misal dari biologi, oh ya berarti gagasannya lebih baik tentang biologi karena biasanya itu jadi nilai tambah gitu. Oh ini anak berarti bener-bener nih mengimplementasikan ilmunya dia, bidangnya dia ke gagasan ini kayak gitu. Mungkin itu sih hambatan hambatan terbesarnya ya. Jadi yang kalau yang lainnya ya masih teratasi lah. Maksudnya hambatan biasa seperti administrasi, kayak ngumpulin sertifikat yang hilang, dan lain-lain itu ya itu masih bisa teratasi lah gitu. Jadi mungkin hambatan yang lumayan besarnya itu. Keren banget Mbak. Oke, mungkin ini ya Mbak, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja mungkin ya Mbak ya. Nah, di sini mungkin saya mau bertanya tentang apa, motivasi dari Mbak Na gitu Mbak, ataupun closing statement lah gitu untuk teman-teman mahasiswa itu supaya semangat gitu Mbak buat mempersiapkan diri untuk ikut Pilmapres gitu Mbak. Silahkan Mbak. Hmm, oke. Apa ya? Kalau menurutku pesannya jadi yang jadi yang bisa jadi mahasiswa berprestasi itu semuanya. Maksudnya nggak ada batasan harus ini, harus itu, harus yang rajin organisasi, harus yang pinter lomba doang, enggak. Karena kalau kita melihat dari penilaian Pilmapres tuh sekarang malah udah lebih bagus gitu. Karena setiap kegiatan mahasiswa itu dihargain. Setiap apa namanya prestasi mahasiswa itu ada nilainya kayak gitu. Jadi semua bisa menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah, baik yang bergelar ataupun tidak bergelar gitu. Jadi Pilmapres tuh menurutku nggak bisa jadi satu-satunya ajang buat jadi tolak ukur ini mahasiswa berprestasi gitu karena setiap orang tuh pasti punya prestasi masing-masing gitu kan jadi itu memang sebuah ajang salah satu ajang untuk melihat siapa yang berprestasi gitu tapi mungkin yang nggak masuk Mawapres bisa aja dia lebih berprestasi gitu jadi memang menurutku itu terbuka buat siapa aja gitu terus kalau pesannya mungkin buat teman-teman yang masih punya banyak kesempatan buat eh, di perkuliahan ya misal masih punya banyak kesempatan buat berorganisasi, buat ikut lomba, ikut volunteer, ikut magang, ikut apapun, silahkan ikutin. Gitu. Apalagi kalau teman-teman punya tujuan buat Pilmapres karena itu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Nah, juga kemampuan berbahasa Inggris karena itu juga jadi kan kemampuan bahasa Inggris juga nggak bisa dilatih cuman semalam belajar nggak bisa kan gitu. Nah jadi itu juga perlu dilatih gitu apalagi kalau nanti teman-teman bisa mewakili UNS ke nasional itu pasti bahasa Inggrisnya akan sangat dibutuhkan kayak gitu ya intinya manfaatkan waktu sebaik mungkin lah misal
tahun ini belum prestasinya dirasa belum cukup buat buat ikut Mawapres, mungkin tahun depan kita masih punya setahun lagi buat mempersiapkan kumpulkan prestasi gitu biar nanti tahun depan ikut Mawapres gitu itu juga bisa. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan apa yang kamu sukai gitu. Jadi yang gak usah tertekan lah gitu. Misal punya mimpi jadi Mawapres sampai depresi, sampai lupa makan, sampai lupa kesehatan demi mengejar prestasi itu juga tidak baik gitu. Karena biasanya yang namanya mahasiswa berprestasi itu yang dia bisa menyeimbangkan hidupnya, nggak cuma prestasi, tapi mungkin juga dari pengabdiannya, dari yang lainnya gitu. Jadi ya benar-benar public figure yang bisa menginspirasi kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Wah, kepanjangan ya closing statement-nya. Oke, keren banget Mbak. Jadi emang mahasiswa berprestasi itu nggak main-main ya Mbak. Bener-bener harus Mbak, bener-bener kita harus siap mental juga gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Dan kadang mungkin kita awalnya nggak niat ya, misal dari awal maba tuh nggak pernah kepikiran gitu bahwa kita bisa daftar mahasiswa berprestasi gitu. Terus ya udah intinya kita tetap jalanin hidup sebaik mungkin, jalani perkuliahan sebaik mungkin. Ternyata tiba-tiba misal karena kita fokus, kita konsisten buat membuat prestasi, akhirnya kita bisa ditunjuk jadi mawapres gitu. Jadi menurutku, misal eh, mawapres itu jangan dijadikan tujuan awal lah gitu. Yang penting kita mengembangkan diri, kita berprestasi sebaik mungkin gitu. Nanti jalan itu tuh bakal terbuka dengan sendirinya. Menurutku kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak udah mau meluangkan waktunya nih untuk berbagi pengalaman dan ilmunya seputar Mawapres kepada teman-teman semua gitu ya Mbak ya. Eh, dengan harapannya semoga teman-teman semua itu udah mengenal dan mengetahui tentang apa dan bagaimana alur menjadi Mawapres gitu dan juga bisa semangat nih Mbak untuk mengikuti ataupun mempersiapkan diri untuk Film Mapres 2023. Wah, oke. Iya, benar banget. Mungkin Pokoknya cukup teman-teman sekian. kalau misal mau ikut Pilmapres itu jangan lupa selalu cari info, entah itu ke prodinya, ke fakultas, ke universitas, ke kating-kating kalian yang pastinya adalah yang baik hati gitu kan. Kakak-kakak kalian juga baik hati gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan info kira-kira pendaftarannya kapan, biasanya dibuka bulan apa biar kita bisa mempersiapkan. Kayak gitu. Oke? Oke, semangat teman-teman. Oke, terima kasih ya Mbak Nas sekali lagi. Mungkin cukup sekian ya Mbak podcast kita kali ini. Saya Putri Nuzuli Yutiana bersama Mbak Na dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Na. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman. Semoga bermanfaat.